Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah ibnul Zabari adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Sahmi. Ayahnya bernama Al-Zabari, Ibnu Qais Ibnu Adi, ibunya bernama Atika binti Abdullah Ibnu Umair Al-Jumahiyah. Pada masa jahiliyah, Abdullah ibnul Zabari termasuk di antara 4 penyair ternama pembela Quraisy. Kecakapan keempat penyair itu sering digunakan untuk menyerang dan menyakiti Rasulullah, serta kaum muslim. 3 penyair lainnya adalah Amr ibnul As, Dirar ibnul Khattab, dan Abu Sufyan ibnul Harits. Namun, Allah memberi mereka hidayahnya, sehingga mereka memeluk Islam. Saat Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam, secara terbuka mengikuti perintah Allah, mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala yang terbuat dari kayu dan batu, Ibnul Zabari termasuk di antara orang yang sangat gigih menentang dakwah beliau dan berusaha menyakiti beliau dengan berbagai cara, termasuk dengan syair-syairnya. Saat itu, kaum Quraisy menganggapnya syair-syairnya sebagai syair Quraisy yang terbaik. Ibnul Atsir menuturkan dari Al-Zubair bahwa, menurut para periwayat Quraisy, Ibnul Zabari adalah penyair terbaik pada masanya. Namun, Al-Zubair sendiri berpendapat bahwa Dirar lebih unggul daripada Ibnul Zabari. Syair-syair Dirar lebih sedikit cacatnya. Bagaimanakah Allah memberi petunjuk kepada Ibnul Zabari sehingga mau bersyahadat? Ibnu Hisham mengutip sebuah riwayat dari Ibnu Ishaq dari Said Ibnu Abdurrahman bahwa dalam salah satu syairnya, Hasan Ibnu Tsabit menyebutkan Ibnul Zabari yang ketika itu berada di Najran. Jangan engkau bodohi seorang lelaki yang murkanya menempatkanmu di Najran dalam hidup yang kelam. Ketika mendengar syair tersebut, Ibnul Zabari segera menghadap Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Ia melantunkan bait-bait syair. Wahai utusan penguasa, lisanku ini akan memperbaiki segala yang telah kuhancurkan saat aku sesat dan aniaya. Di masa ketika aku biasa mengagungkan tipu daya setan dan menuntun banyak manusia menuju jalan kesesatan. Wahai utusan penguasa, daging dan tulangku beriman, dan hatiku menjadi saksi, kau adalah pemberi peringatan. Dulu aku pernah mencelamu, juga semua keturunan Luwai, dan merendahkan orang yang menurutku tertipu rayuanmu. Ketika Rasulullah dan kaum muslim menaklukkan Makkah, Ibnul Zabari melarikan diri menuju Najran bersama Hubairah ibnu Abu Wahab al-Makhzumi. Ia tinggal di sana sampai Hubairah meninggal dalam keadaan kafir setelah menceraikan istrinya, Ummu Hani binti Abu Talib yang memeluk Islam. Jadi, Ibnu Al-Zabari memeluk Islam setelah peristiwa Futuh Makkah 8 Hijrah dan ia menjadi muslim yang baik. Ibnu Al-Atsir mengatakan, anak Ibnul Zabari wafat mendahului ayahnya. Ibnul Zabari juga pernah menangisi para korban perang Badar. Mimpi buruk Quraisy itu tak juga beranjak dari ingatannya hingga terjadi perang Uhud dan perang Khandaq. Ketika para penyair Rasulullah, yakni Hasan Ibnu Tsabit, Abdullah Ibnu Ruwahah, dan Ka'b Ibnu Malik menggubah syair tentang kisah kepahlawanan yang mencela kaum Quraisy, Ibnul Zabari berencana membalasnya dengan syair yang lebih pedas tetapi tak kuasa. Namun, setelah memeluk Islam, ia kembali terlahir bersih, karena syahadat menghapuskan segala kesalahan yang telah lalu. Semoga Allah merahmatinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.